berkaitan dengan definisi korban dan lain sebagainya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kan begitu ya. Nah, dalam konteks hukum pidana, kalau saya melihat berkaitan dengan apa yang ada dalam ketentuan KUH pidana kita, kalau KUHP saya mengacu kepada apa yang dinamakan dengan saksi, kan begitu ya. Kemudian juga ada proses dari keterangan saksi, kan begitu ya. Saksi itu ada yang sebagai korban langsung dari suatu peristiwa itu. Maksud saya, seseorang disematkan status sebagai saksi itu setelah laporan atau sebelum laporan sudah bisa dalam hukum? Setelah laporan. Setelah laporan kan, termasuk saksi korban. Iya. Katakanlah sekarang sudah di SP3, apakah status dia masih sebagai saksi, sebagai tersangka, atau sudah nol lagi? Tidak ada. Kalau saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Cukup? Masih ada lagi? Cukup dari kami yang mulia. Cukup. Silakan pada penasihat hukum terdakwa masing-masing kami berikan waktu 20 menit. Silakan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mohon izin. Silakan. Dari kami duluan, dari Ibu Putri dulu. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada ahli psikologi forensik, ya, karena jaksa sudah menanyakan tentang metodologi pengambilan data maupun asesmen, saya tidak menanyakan itu lagi, saudara ahli. Saya ingin menanyakan yang pertama secara umum dari ilmu psikologi, bagaimana seseorang itu bisa melakukan tindakan kekerasan seksual. Apa yang menjadi faktor psikologi dan kapan biasanya atau kemungkinan seseorang dapat melakukan tindakan tersebut? Kalau terkait pada kapan seseorang itu akan melakukan tindakan kekerasan seksual, tentunya ini berkaitan dengan kesempatan. Jadi situasi, kondisi yang membuka kesempatan itu bisa, situasi kondisi itu sebetulnya ada dua sifatnya. Bisa mendorong untuk terjadinya satu perilaku kekerasan seksual, bisa juga menarik untuk orang tidak melakukan perilaku kekerasan seksual. Itu dari aspek eksternal. Jika dari aspek internal itu bermacam-macam. Karena pada dasarnya setiap orang bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual, terutama jika ada situasi keadaan yang mendorong. Setiap orang bisa melakukan? Betul. Jadi secara psikologis itu setiap orang bisa melakukan kekerasan seksual, terutama jika ada situasi kondisi. Artinya dari data kita mengetahui bahwa pemuka agama pun yang kita hayati sebagai orang baik, seharusnya secara moral juga baik, ternyata banyak yang juga menjadi pelaku dan sudah terbukti di dalam satu pengadilan memang melakukan tindak pidana. Artinya memang tindak pidana kekerasan seksual ini banyak wajah. Terima kasih ahli. Kemudian saya membaca juga di dalam BAP ahli menggunakan salah satunya adalah teori relasi kuasa. Iya. Bisa ahli jelaskan arti dari teori relasi kuasa tersebut? Karena kita masyarakat awam kalau mendengar teori relasi kuasa seolah hanya relasi kuasa hierarki antara atasan dan bawahan. Apakah ada penjelasan lain mengenai teori relasi kuasa? Seperti gender ataupun adat istiadat atau ras? Iya. Demikian. Iya. Kalau secara umum memang dari posisi level sosial, struktur sosial itu bisa mengakibatkan seseorang berada di posisi relasi yang satu lebih dominan, yang satu lebih inferior. Namun jika kita melihat pada konstruksi gender, secara umum yang lebih dominan adalah pihak yang memiliki fisik lebih kuat, memiliki tubuh lebih besar, dan di situ ada satu lingkungan yang kemudian mendorong untuk memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pada konstruksi gender relasi kuasa ini menjadi berbeda.
Jadi selain hierarki atasan bawahan, tetapi juga ada teori lain mengenai gender dan apakah budaya patrilineal juga berpengaruh terhadap relasi Betul. kuasa? Konstruksi gender ini terbangun karena budaya patrilineal. Saudara ahli, saya menuju pada hasil apsifor ahli halaman 150 dari 169. Di situ kembali kepada relasi kuasa tentang hierarki. Di situ ahli menjelaskan atau dari hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa Ibu Putri memperlakukan ADC, supir, penjaga rumah, dan asisten ART seperti keluarga sendiri dan membuat relasi mereka juga terasa dekat dan hangat dengan Putri. Hal ini merupakan indikator hubungan atasan bawahan yang relatif informal kekeluargaan yang dibangun oleh Putri. Relasi ini cukup sesuai dengan profil psikologis Putri yang memiliki kebutuhan besar akan afeksi dan perhatian, terutama dari lingkungan yang dekat dan dipercaya. Namun, kedekatan relasi ini memiliki kemungkinan untuk dipersepsi secara salah oleh pihak lainnya. Kemudian, ahli juga menjelaskan dari teori Erving Goffman. Bisa saudara ahli lebih jelaskan lebih detail menurut apa yang sudah pernah ahli alami dengan objek-objek penelitian atau pemeriksaan ahli dan juga kepada saudara Putri karena ahli sudah mengakses terdakwa Putri. Apakah hubungan yang menjadi informal ini bisa memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual? Sesuatu yang bersifat informal itu membuat situasi menjadi lebih lebur, lebih menyatu. Batas itu menjadi kurang begitu jelas. Nah, pada saat batas itu menjadi kurang begitu jelas, kembalinya ada pada karakter yang bersangkutan dan juga pada situasi lingkungan kondisi situasi kondisi yang ada yang kemudian bisa mendukung atau tidak mendukung terjadinya kekerasan seksual itu. Jadi bisa jadi atau mungkin kondisi yang menjadi tidak tegas itu menjadi pemicu terjadinya. Menjadi salah satu faktor. Tetapi bukan berarti menjadi pasti itu akan ya, betul. Okay. Ya. Kemudian beranjak ke hasil apsifor saudara ahli halaman 151 mengenai tonic immobility saudara ahli. Iya. Ya. Mohon bisa ahli jelaskan mengenai apa itu tonic immobility dan seberapa sering di dalam penelitian ahli hal ini ditemukan. Iya. Tonic immobility ini satu respon di mana seseorang di dalam situasi yang menegangkan, menakutkan, itu justru responnya itu tidak melakukan apa-apa, tidak berteriak, tidak kemudian lari, tidak melawan, itu adalah tonic immobility. Jadi mengapa terjadi hal seperti itu? Karena memang yang pertama ada satu situasi yang mengagetkan. Kemudian yang kedua ketidaksiapan dari situasi yang mengagetkan. Nah, pada saat inilah kemudian respon-respon pada korban itu kebanyakan memang jadi terpikir kembali pada situasi, maksud saya pada kondisi kepribadiannya. Nah, kepribadian tertentu itu memang bisa ke arah tonic immobility yang lebih kuat dibanding pada kepribadian-kepribadian yang lain. Nah, pada kepribadian Ibu PC ini memang berpotensi kuat untuk terjadi immobility saat terjadinya kekerasan seksual berelasi dengan tipologi kepribadiannya. Jadi merespon rasa takut, merespon rasa malu itu membuat tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mungkin diibaratkan seperti ini, kita berjalan di daerah yang sepi. Kalau dasarnya saya ini penakut, kemudian tiba-tiba ada suara tertentu, bukannya saya bisa lari, tapi justru saya tidak bisa
melakukan apa-apa. Nah, kira-kira tonic immobility itu analoginya seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa bekunya seseorang tersebut merupakan menjadi survival mode seseorang tersebut dikaitkan dengan karakter? Iya, betul. Jadi respon itu ada yang flight, ada yang fight, ada yang freeze. Nah, ini termasuk yang freeze. Termasuk yang freeze. Dan respon survivor. Di dalam hasil saudara ahli menyebutkan bahwa bahkan 30% dari perempuan korban kekerasan seksual mengalami tonic immobility. Jadi memang hasil risetnya menunjukkan seperti cukup itu. Besar. Ya. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang memang menjadi pertanyaan juga bagi kami dari sisi psikologi. Apakah umum atau awam seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian menemui lagi atau berkomunikasi lagi atau bahkan bernegosiasi dengan pelaku kekerasan seksual tersebut? Dalam hal ini saya menunjuk di hasil Apsifor ahli halaman 152, di mana ahli menjelaskan bahwa dengan ciri kepribadian yang cenderung suka menekan ekspresi emosi yang negatif atau internalizing, yang menjadi pertanyaan saya, mohon ahli jelaskan mengenai hal ini. Dia, maksudnya Ibu Putri, tidak langsung mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan ketakutan, tetapi emosi negatif tersebut tersimpan